Saudara, usai menggelar sidang isbat, pemerintah tetapkan Idul Adha 1445 Hijriah pada hari Senin 17 Juni 2024. Hasil ini disampaikan usai pemerintah melalui Kementerian Agama menggelar sidang isbat di Jakarta. Penetapan Idul Adha ini berdasarkan hasil hisab dan Rukyatul Hilal di 114 titik lokasi di Indonesia. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin 17 Juni 2024. 1 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Masehi. Dan insya Allah Hari Raya Idul Adha jatuh pada Senin tanggal 17 Juni 2024. Sementara itu, penetapan 1 Zulhijjah oleh pemerintah Arab Saudi juga menjadi batas waktu terakhir bagi jemaah non-visa haji untuk berada di Mekah. Jelang puncak haji di Armusna, aparat keamanan pemerintah Arab Saudi semakin gencar menyisir hotel di kawasan kota Mekah. Kemenak pun mengimbau bagi jemaah umroh agar segera meninggalkan kota Mekah akan diberi sanksi tegas, yakni denda 10 hingga 50 rial, deportasi, cekal selama 10 tahun, dan penjara 6 bulan. Jemaah jika melanggar aturan, jemaah non-visa haji bisa masuk ke kota Mekah pada 15 Zulhijjah atau sekitar 21 Juni dan ibadah umroh akan dibuka kembali pada 1 Muharram atau sekitar 6 Juli. Saudara, aparat keamanan Arab Saudi kembali menahan warga negara Indonesia terkait kasus visa haji ilegal. Pelaku adalah pemilik biro travel yang menjual visa ilegal lewat media sosial. 50 orang menjadi korban dari penjualan visa haji ilegal yang dilakukan LMN. Pelaku ditangkap di Mekah 25 Mei lalu dan hingga kini masih menjalani proses hukum. Modus pelaku menawarkan visa haji lewat media sosial dengan biaya 100 juta rupiah. 50 WNI yang menjadi korban penipuan visa ilegal akan segera dipulangkan ke tanah air. Jamaah Indonesia yang tidak menggunakan visa haji dan tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan haji atau dokumen yang mendukungnya di tahun ini, mohon bisa mengikuti peraturan yang ditetapkan Saudi. Saya tidak menginginkan terjadi sesuatu dan hal bagi jamaah Indonesia yang belum mendapatkan visa haji ataupun tasreh ataupun dokumen resmi lainnya kemudian bermasalah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, kepala dan wakil kepala otorita IKN mundur 1 bulan sebelum Presiden Joko Widodo mulai berkantor dan 2 bulan sebelum HUT RI yang rencananya akan dilakukan di ibu kota Nusantara. Akankah mundurnya 2 petinggi IKN berpengaruh pada investasi dan percepatan pembangunan IKN ke depan? Ulasannya usai jeda di Kompas Malam.